Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah usul fikih. Kami akan membahas tentang qiyas sebagai sumber hukum Islam. Mari kita simak video berikut ini. Pengertian qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Baiqoni, qiyas merupakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena keduanya terdapat pertautan atau hubungan dan hukumnya adalah ilat. Secara etimologi, qiyas berarti menyamakan sesuatu dengan yang lain. Contohnya, miras dengan narkoba disamakan dengan khamar. Selanjutnya, kehujaan qiyas. Jumhur ulama. Adapun argumentasi dari kelompok jumhur di atas salah satu nas Al-Quran yang dikemukakan jumhur ulama fikih dalam melegitimasi qiyas sebagai sumber hukum ialah Quran Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, rukun qiyas. 1. Asal. Asal yaitu dasar atau titik tolak di mana suatu masalah itu dapat disamakan musabab bih. 2. Furu. Furu yaitu suatu masalah yang dikiaskan disamakan dengan asal tadi disebut musabah. 3. Ilat. Ilat yaitu suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu dengan persamaan sebab ilat baru dapat dikiaskan masalah kedua. Furu kepada masalah yang pertama, asal karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara asal dengan furu. 4. Hukum asal. Hukum asal yaitu ketentuan yang ditetapkan pada furu bila sudah ada ketetapan hukumnya pada asal atau disebut dengan buahnya. Selanjutnya, syarat-syarat asal. Yang pertama, hukum asal hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil qiyas atau ijma tidak dapat menjadi asal bagi qiyas. Yang kedua, hukum asal hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang ilat hukum asal dan adanya ilat itu pada far'un. Yang ketiga, hukum asal itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila ilat tidak tergambar adanya pada selain asal. Adanya dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti nikah lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Contoh penerapannya bagaimana dilihat dari bagian di sini. Khamar sebagai asal, rizki sebagai furu atau cabang. Ilatnya yaitu memabukkan dan hukumnya adalah haram. Dan contoh-contoh lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bagian kedua ini. Khamar itu hukumnya haram. Hukumnya sudah jelas ada dalam Al-Quran. Dan bagaimana dengan arak atau kamput? Di sini tidak terdapat adanya dalil dalam Al-Quran, tetapi ilatnya sama-sama memabukkan. Jadi kesimpulannya, syara arak ialah haram karena sama-sama memabukkan dan ilatnya sama. Berikutnya, syarat-syarat far'un. Yang pertama, pada far'un terdapat ilat yang ada pada asal. Yang kedua,
Jangan lebih dahulu ada far'un daripada asal. Contohnya, mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat dengan ilat sama-sama ibadah. Pada wudhu, lebih dahulu disyariatkan dibandingkan tayamum. Karena itu, mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat adalah tepat. Yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum asal. Dan yang keempat, pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat asal. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat ilat. Yang pertama, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir. Yang dimaksud dengan zahir ialah dapat ditangkap oleh panca indera yang kelima. Yang kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Artinya, ia mempunyai hakikat yang tertentu lagi dapat diukur, dan dalam ukuran itu pula atau dengan perbedaan kecil ia ada pada firman. Yang ketiga, hendaklah ia merupakan sifat atau keadaan yang munasabah. Artinya, munasabah ialah keberadaan dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum, sehingga adanya mengakibatkan hukum dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum. Dan yang keempat, hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada asal saja, tetapi harus terdapat pula pada selain asal. Berikutnya, macam-macam kias. Yang pertama, kias aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan. Far'u utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contohnya, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapamu. Intinya, semua perbuatan yang bisa membuat orang tua sakit hati dilarang dalam Islam. Jika bicara yang menyakitkan, tegas, dilarang. Apalagi memukul atau melakukan tindakan kekerasan lain pada orang tua. Yang kedua, kias musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'u sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Contoh, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya tentang haram hukumnya dengan ilat rusak dan hadis. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Yang ketiga, kias dialah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum, tetapi tidak mewajibkannya. Contoh, mengkiaskan harta anak kecil dengan mengkiaskan harta orang yang sudah baligh dalam hal wajib membayar zakat, dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Jadi, apabila ilat yang ada menunjukkan kepada suatu hukum, tetapi tidak mewajibkan mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah baligh, tetapi karena dia belum baligh, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengeluarkan harta. Yang keempat, kias sabah. Contoh, hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, apakah wajib domah atau ganti rugi? Dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik. Terkait dengan ganti ruginya, ini apakah dia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, ataukah dikiaskan dengan benda karena sama-sama harta milik? Nah,
ini dinamakan kias syabah. Dicari mana yang lebih dominan persamaannya. Ternyata persamaannya dengan harta itu lebih banyak daripada persamaannya dengan orang bernikaah. Memang sama-sama orang keturunan Nabi Adam, hanya bedanya dia lebih cenderung lebih tepat dikiaskan dengan benda asalnya karena ia dapat dijual, dihibahkan. Nah, kias yang seperti ini namanya kias syabah, yaitu kias yang memilih mana yang lebih banyak kesamaannya. Yang kelima, kias adna, yaitu kias yang far'unya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Contoh, mengkiaskan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga. Memakai perhiasan emas bagi laki-laki ini adalah haram hukumnya. Nah, bagaimana kalau dia menggunakan perhiasan dari perak? Kalau ilatnya adalah sama-sama bangga, sama-sama dilarang maupun perak ataupun emas. Dikatakan adna jika yang dikiaskan atau far'unya itu lebih rendah kedudukannya. Tentu antara emas dan perak, perak lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan emas. Karena lebih rendah, itulah yang disebut kias adna. Sekian dari video tayangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.